Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Cipondo Narita. Please prepare yourself to get into the presence of God. Kamera standby. Lighting standby. Record starting in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua baik, amin. Amin. Setelah beberapa minggu kita beribadah secara online, hari ini kita tetap beribadah bersama-sama, sekalipun kita lakukan dengan cara online juga. Dan saya mau sapa Bapak Ibu Saudaraku yang ada di Grand Permata Niaga, apa kabar semuanya? Semua sehat, amin. Ya Om, Tante. Amin. Saya sapa juga yang di WTC Matahari Serpong, apa kabar semuanya teman-temanku? Semua baik, amin ya. Begitu juga kami sapa teman-teman kami yang ada di Narita Cipondo, apa kabar semuanya? Semua sehat tentunya ya. Dan kami percaya sekalipun kita ada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini, mari semua kita ajak keluarga kita semuanya beribadah bersama-sama. Om, Tante, anak-anaknya semuanya. Mari dengan sepakat kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Doa kita, pujian kita sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Buat waktu-waktu yang Tuhan berikan kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat semua keluarga kami yang Tuhan pelihara. Sampai hari ini kami ada dalam kondisi sehat Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang kurang baik, Tuhan terus memelihara kami. Karena itu pagi hari ini kami datang bersama-sama di 3 gereja ini. Untuk kami bawa doa kami, pujian kami sama Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan Yesus. Dewa, doa-doa kami biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus. Mari kami rindu pengurapan-Mu pada setiap kami Roh Kudus. Pakai kami, urapi kami memuji memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, ini persiapan kami. Kami mau naikkan semuanya lewat puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Inilah rinduku Tuhan kepadamu. Kami memberikan segenap hati kami, pujian kami bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujiannya bersama-sama di hadapan Tuhan. Inilah rinduku Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan
Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, katakan sekali lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan jalan. Biar musik naikkan pujian ini. Mari sama-sama kita ambil hati sikap terbaik memuji menyembah Dia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari tepuk tangan bagi Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu. Ya Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan hidup. Katakanlah di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami membawa hidup kami menyembahmu, menaikkan syukur baginda yang Luar biasa. haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Dia,
sembah Dia, naikkan mazmur pujian bagi Dia. Haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bawa suara kami menyembah-Mu, kami bawa suara memuji-muji-Mu Tuhan. Hati yang terbaik, hati yang terbaik menyembah-Mu. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Kau yang pulihkan hati kami, Kau pulihkan keadaan setiap kami Tuhan. Syarala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Haleluya. Barala 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 barala. Mari terus saudaraku, ambil, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia di rumah-rumah. Baik saudara yang ada di jalan, dimanapun saudara berada saat ini, angkat suaramu, sembah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Barala 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 barala. Tujuan hidup kami Tuhan Yesus hanya untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Syadara barala 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 barala. Syarala barala barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Kami rindu Tuhan Yesus. Ibadah yang kami selenggarakan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Menyembah-Mu, bermazmur. Selama Tuhan memberikan kami hidup, Yes, God. kami bawa suara kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Hirala barala barala barala. Oh, barala 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 barala. Kerinduan kami biarlah lewat hidup kami Kau dipermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Shikrala barala 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 barala. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenaku. Mari nyanyikan sama-sama, ya Tuhanku aku hendak, ya Tuhanku aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Biar saudara di rumah-rumah naikkan pujian bersama musik. Katakan inilah yang ku renungkan, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau melihat setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing saat ini, di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pakai kami terus memuji memuliakan Engkau Bapa. Biarlah manis Kau dengar Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Yes Tuhan. Sama-sama kita katakan inilah yang ku renungkan. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenaku, dan hatimu bersuka, dan hatimu bersuka, dan hatimu bersuka cita, dan hatimu bersuka karenaku. Tuhan terima kasih, ini kerinduan kami. Kami sadar bahwa suara kami tidak terlalu baik, tapi Tuhan mengerti isi hati kami. Karena itu pagi hari ini persembahan kami, ibadah kami buat Tuhan Yesus yang kami hormati, yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan setiap kami yang di rumah-rumah tetap diberkati dan tetap menjadi berkat. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan mengangkat kondisi corona ini dari bangsa ini. Karena kita melihat pemerintah kembali menetapkan PSBB atas bangsa ini, atas Banten. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Lewat pujian ini, kami naikkan doa kami, lalukanlah corona dari bangsa kami, biar bangsa ini dipulihkan. Mari Bapa, ini doa kami. Haleluya, haleluya, ya Jesus. Jesus Christ. Kirana shanda karabata kasanta katika Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Ora wasanta karena Jesus Christ. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami.
selamatkanlah kami umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah salah dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Jesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah bangsa kami, ampuni umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga kami bertobat di hadapan-Mu, Engkau memulihkan bangsa dan negeri kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban, dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita terus memuji-muji Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Biar hati kita terus menyenangkan Dia. Amin. Dan berbahagialah orang yang mengenal Tuhan selalu. Amin. Amin. 3 gereja tetap bersuka cita. Tepuk tangan sama-sama kita Haleluya. tinggikan Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Kita naikkan pujian kita. Hatiku percaya pada Tuhan. Come on, sing. Yang di rumah-rumah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, sing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teputan terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Haleluya, kita akan terus tinggikan Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang sangat baik, amin. Sekali dong tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap Tuhan Yesus baik. Come on, Amin. praise the Lord, yes. Woo. Hey, 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 hey. Woo. Come on, sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, come on, sama-sama dari awal, sama-sama katakan, yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. sekalipun di tengah-tengah corona ini Tuhan Yesus, kami percaya, hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Nyanyi glory, come on. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, come on. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Tuhan Yesus baik, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Katakan sama kiri kananmu, sama papa mamamu, papa keren hari ini, mama keren hari ini. Yes. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mengambil hati sikap terbaik. Karena kita melihat kondisi saat ini. PSBB masih diperpanjang di Banten, di Jakarta, bahkan di Indonesia secara umum. Karena itu kita mengambil hati Tuhan. Dengan kita berdoa mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena itu Bapa, lewat puji-pujian ini kami naikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami dari 3 gereja ini membawa hati berdoa di hadapan Tuhan. Lewat pujian doa permohonan ini, kami naikkan doa kami Bapa. Ini doa kami, ini pujian kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepalaku, ku lipat kedua kakiku, bersujud di hadapan-Mu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari sorga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Haleluya. Ya, mari kita masuk dalam firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah kami mendengarkan lagi firman-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau beri tuntunan buat kami. Untuk itu Tuhan, urapilah kami semua, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 ganda. Dan berikanlah kami urapan yang luar biasa dari Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Kau masuk pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.
Nah, biarlah kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan, kita mengingat kembali firman Tuhan. Di tengah-tengah masa yang kurang enak buat kita semua. Saya akui bahwa sekarang kita banyak orang yang menderita karena keadaan yang sedang melanda kita semua. Bukan cuma kita sebetulnya, tapi juga semua bangsa di dunia secara umum. Banyak yang terdampak sehingga kemudian sengsara hidupnya. Dan itu sudah terjadi dengan merata, termasuk juga pada orang-orang percaya. Jadi kita jangan terlena. Orang percaya juga terlanda. Jangan mengatakan kalau saya umat Tuhan maka saya tidak mungkin kena. Sudah ternyata itu melanda semua. Tetapi itu karena berlangsung cukup lama, maka mungkin timbullah banyak perdebatan, banyak pertanyaan, banyak yang mempertanyakan, dan banyak yang kemudian mulai meragukan. Misalnya bertanya, bukankah aku ini umat Allah? Tapi kok gini? Bukankah aku ini orang percaya? Kok gini juga ya? Apa Tuhan sudah lupa akan janjinya? Apa Tuhan diam aja terus dan kemudian sedang istirahat tidur? Dan ini mulai kita meragukan Tuhan, bahkan mulai kita kendur iman kita, bahkan mulai kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Inilah berbahaya sekali. Ya, ini harus kita kembalikan pada iman yang sebenarnya. Harus dipikir dengan baik, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jawaban dari pertanyaan kita tadi itu bisa kita dapatkan juga di firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau kata yang pertama tentang yang namanya umat Allah, umat pilihan Tuhan. Karena banyak orang percaya itu merasa saya ini orang percaya, jadi umat pilihan Tuhan. Kenapa saya juga ikut menderita? Nah, ini ya. Dulu umat pilihan Tuhan itu umat Israel, tapi sekarang umat pilihannya ada orang-orang percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di firman Tuhan pernah ditulis bahwa orang percaya itu, orang pilihan itu mengalami sengsara? Jawabannya ya, bahkan cukup sering. Kenapa? Yang harus kita bisa baca dan pelajari. Ini untuk kita jadikan bahan pelajaran kita dalam menghadapi kondisi yang serupa mungkin seperti sekarang ini. Pertama kita baca di 2 Tawarik 7 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Sama aja artinya tidak ada berkat. Kemana-mana mencari berkat malah nggak ada, entah menghilang entah kemana katanya. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, artinya tidak ada penghasilan, tidak ada kerjaan, nggak ada apapun yang bisa didapat ya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Zaman dulu penyakit sampar ada penyakit sangat mematikan. Dan sukar sekali membasminya, sukar sekali menghambatnya. Seperti kiranya yang zaman sekarang kita alami, yaitu COVID-19 ini ya. Jadi ini Tuhan mengatakan, serupa dengan kondisi kita yang kita alami orang percaya zaman sekarang. Dulu juga dialami oleh umat pilihan Allah, umat Israel. Nah sekarang kita orang percaya juga mengalami kondisi yang serupa. Pertanyaan, mengapa? Kok bisa begitu? Kenapa sampai umat pilihan Allah dibiarkan Tuhan menderita? Jawabannya ada di ayat 22. Mari kita baca ayat 22. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati kalau kita mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa tidak, tapi sebetulnya dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dengan lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi, mencari kesenangan semata, mencari hal lain yang kita lebihkan daripada Tuhan. Itu berarti juga mulai meninggalkan Tuhan. Allah nenek moyang mereka yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita bawa kita keluar dari perbudakan dosa. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Kalau zaman sekarang artinya bukan sujud menyembah secara fisik, beribadah secara fisik, tapi hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada sana. Kalau ada orang daripada misalnya datang pada Tuhan, mending traveling, mending diajak makan-makan, mending kumpul-kumpul. Nah itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Menyembah ilah lain, beribadah. Karena itu dianggap lebih perlu daripada datang kepada Tuhan. Nah ini ilah lain ini ya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ini salah satu peristiwa yang hampir serupa yang menyebabkan umat Allah menderita, umat pilihan Tuhan menderita. Ya, jadi kalau istilahnya kita bilang ada predikat umat pilihan Tuhan, bukan berarti kebal tidak bisa menderita seumur hidup seperti divaksinasi, bukan. Tergantung kita juga. Ya, ini sebabnya. Artinya dengan kata lain berdosa karena berpegang
dan menyembah Allah lain. Saya ulang lagi, yaitu hal-hal yang duniawi, misalnya seperti uang, jabatan, kesenangan dunia, hobi, dan lain-lain lebih daripada Tuhan. Dan ayat 19 mengatakan, ayat 19, tetapi jika berbalik dan meninggalkan segala ketetapan perintahku yang telah kuberikan padamu. Nih, meninggalkan segala ketetapan dan perintah yang telah Tuhan berikan pada kita. Dengan menempuh jalan kita sendiri. Dengan menempuh pikiran kita sendiri. Nuruti kemauan kita sendiri. Perasaan dan pikiran kita, ya. Itu terbawa oleh perasaan saja. Baper misalnya kata orang zaman sekarang. Terbawa pikiran sendiri. Konsepnya sendiri. Yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Yang tidak mengikuti tuntunan Tuhan buat dirinya. Itu pun dikatakan Tuhan dosa, ya. Dikatakan. Dan itu kita harus tahu, ya. Jadi jangan mengikuti apa kata orang saja, apa kata diri sendiri saja, tapi ikutilah apa kata Tuhan. Dan kalau kita mengikuti orang, kita cek apakah itu betul sesuai dengan firman Tuhan atau hanya katanya semata dan tidak ada di firman Tuhan. Hanya karena kita terlalu memandang tinggi, mengidolakan orang tersebut. Ini berkali-kali sudah saya ingatkan, ya, disodorkan kebenaran. Yaitu apa itu kebenaran? Sesuai dengan firman Tuhan yang asli. Tapi malah ikut atau menganut apa kata orang yang gak sama, gak cocok dengan firman Tuhan. Dengan alasan saya suka orang itu, nah, saya kagum pada orang itu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Allah, tapi orang jadinya gitu. Ya, kita harus tahu, kan visi kita mengatakan bahwa Tuhan sedang memasang tali sipat. Ada melihat yang miring yang mana, yang lurus yang mana, ya. Kalau itu tali sipat kalau di bangunan, kalau tembok yang miring pasti akan dibongkar, diluruskan dulu. Nah, kalau gitu bagaimana dong solusinya? Jadi kalau sudah umat Tuhan bisa menderita, umat pilihan Tuhan juga bisa menderita, gimana solusinya? Maka saya boleh katakan hampir tidak ada jalan lain. Hampir tidak ada alternatif lain. Bila kita berada dalam hal seperti ini, nggak usah kita lihat contoh-contoh lain. Kalau keadaannya, konteksnya, akar masalahnya nggak cocok dengan keadaan kita. Kita nggak bisa, misalnya orang sakit, obat untuk menyembuhkan penyakit. Nggak semua obat untuk semua orang sakit. Kalau orang sakit malaria, obatnya pil kina. Kalau sakit disentri, obatnya lain lagi. Jangan orang sakit disentri kasih pil kina, kan nggak cocok itu. Nah, jadi kita harus tahu, jangan asal comot di Alkitab. Ini dari Alkitabnya, Alkitabiah. Itu bukan Alkitabiah. Alkitabiah adalah yang cocok dengan konteks Alkitab untuk hal itu. Bukan cuma apa yang ditulis Alkitab. Lihat iblis menjogai Tuhan Yesus juga pakai apa yang ditulis Alkitab. Tapi konteksnya nggak cocok, menerapkannya nggak cocok. Maka dibilang Tuhan mencobai dia. Nah, harus tahu kita, bukan itu Alkitabiah. Masa kita bilang iblis mencobai Tuhan Yesus pakai Mazmur 91 lagi bilang iblis itu Alkitabiah. Ya enggak lah, ya. Kita harus tahu. Ya, kita lihat kalau gitu apa dong kalau kita lebih cocok? Artinya apa yang kondisinya hampir serupa dengan umat Allah pada masa kini. Itu ada di ayat 14. Nah, lagu ini enggak saya nyanyikan lagi karena sudah dinyanyikan minggu yang lalu, ya. Jadi ya, kita nyanyikan dari sisi yang lain aja. Lagu tentang 2 Tawaret 7 ayat 13-14 itu ditulis dalam keadaan seperti ini. Dan sudah kita nyanyikan pada ibadah online minggu yang lalu. Kalau Anda ingin tahu lagunya silakan putar ibadah online yang minggu yang lalu. Nah inilah. Dan umatku yang diakui Tuhan umatnya. Berarti orang-orang pilihan Tuhan. Orang percaya. Yang atasnya namaku disebut. Lebih jelaskan lagi. Kalau mereka merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Mengakui kesalahannya. Dan minta ampun. Itu merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu berbalik dari jalan yang jahat. Kembali pada jalan yang benar. Kembali pada jalan yang Tuhan tentukan. Tidak menyimpang kanan kiri lagi. Itu namanya bertobat. Maka akibatnya seperti lagu itu juga mengatakan, aku kata Tuhan akan mendengar dari sorga. Artinya selama ini dosa nggak terdengar. Memang Alkitab mengatakan ada doa, bukan dosa, doa. Tuhan kadang-kadang tidak mendengar doa kita, tidak mau mendengar, bukan tidak bisa mendengar. Karena yang menutupinya, yang menghalanginya ada semua dosa kita. Tapi kalau kita minta ampun dan bertobat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan lalu mengampuni dosa mereka. Sehingga tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan keadaan mereka. Memulihkan umat pilihan Allah. Memulihkan orang percaya di zaman ini sekalipun. Anda percaya? Saya sangat percaya hal ini, ya. Kita harus tahu. Jadi itu ada solusi yang diberikan. Artinya kita kembali lagi
Merendahkan diri berarti mengakui kalau ada kesalahan di mata Tuhan dan minta ampun kepadanya. Lalu berdoa dan mencari wajahnya. Berdoa sampai masuk dalam hadiratnya, mencari hadiratnya, artinya berdoa yang sungguh-sungguh. Lalu berbalik dari jalan yang jahat, artinya bertobat. Maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Tuhan akan mengampuni umat pilihan Tuhan. Kita menyanyi tadi ya, bukan yang 2 Tawarikh itu dinyanyikan pada minggu yang lalu, tapi minggu ini kita menyanyikan doa dan permohonan kita, dan itu Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan menjawab doa itu dan memulihkan kita semua, memulihkan umatnya, memulihkan negeri kita ya, hingga ekonomi kembali naik, keamanan kembali naik. Ya, keamanan dari penyakit juga kembali naik, tidak mengerikan seperti saat ini, tidak menakutkan bikin orang panik seperti ini. Saudara, saya mau katakan, ini adalah firman Tuhan yang harus kita pilih yang mana sesuai dengan konteksnya. Saya lagi jangan asal comot. Kita tidak bisa kalau seperti ini. Wah, saya tiru Yosua, itu kan firman Tuhan. Saya keliling kota saya 13 kali, saya bersorak, lalu kemudian hore, virus corona akan rubuh. Loh, itu lain lagi konteksnya. Atau saya angkat tongkat saya di atas sungai Cisedani, maka terbelahlah, virus corona terbelah juga. Satu ke belahan dunia timur, satu ke belahan dunia barat. Ya nggak bisa juga, konteksnya lain. Ya agak mirip yang ini, kita harus tahu. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan, merendahkan diri dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, para saudara kasih Tuhan, itulah yang bisa disampaikan. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita akhiri ibadah ini dan kita terima doa berkat. Kembalilah ke tempatmu masing-masing, kepada aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan ini dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Ya Tuhan Yesus, ku tundukkan kepalaku, ku lipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari sorga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, Jesus. Kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh